Shalom adik-adik. Shalom. Ketemu lagi nih sama Lause Angel dan Lause Lisa. Adik-adik udah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan kan? Siap dong Lause, udah Ya. pakai baju rapi nih di Ya, rumah. bagus. Kalau gitu sebelum kita mau memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini karena kami masih bisa ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Kiranya biar Tuhan yang berkati agar kami bisa memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita dan bersungguh-sungguh. Dalam namamu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kalau gitu Lause minta adik-adik untuk bangkit berdiri semua. Karena kita mau memuji Tuhan kita yang hebat, yang selalu kita andalkan dan selalu kita cinta. Tepuk tangan semuanya. Kasih senyum yang ceria dong, karena hari Minggu kita harus semangat. Kita sama-sama nyanyikan lagu Hebatlah Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, biasa apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Katakan hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, biasa apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Tangannya di pinggang. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lause Angel, cita-cita Lause Angel apa sih? Aku pengen jadi YouTuber Lause. Wow, keren banget jadi YouTuber. Adik-adik di rumah, cita-cita kalian jadi apa ya? Kira-kira teman-teman di rumah jawab apa nih Lause? Mungkin ada yang mau jadi guru, Guru, dokter, dokter, atau artis. atau artis, wah, atau juga yang mau jadi YouTuber kayak Lause Angel ya. Iya. Nah, kalau Lause Angel mau jadi YouTuber, Lause Angel berdoa gak sih sama Tuhan? Iya dong, Lause harus berdoa biar Tuhan bisa memimpin Lause ke cita-cita Lause. Wah, Lause Angel berdoa. Adik-adik di rumah kita juga harus berdoa. Biar masa depan kita Tuhan yang pimpin, Tuhan yang kasih jalan supaya kita bisa mencapai cita-cita kita. Mari kita nyanyikan lagu Masa Depan Sungguh Ada. Kita tepuk tangan sama-sama ya. Kita puji Tuhan lagi lebih semangat. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa.
Lause, kayaknya udah pada capek nih. Oke, boleh nih pada duduk ya teman-teman di Iya, rumah. kita duduk karena sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Jadi kita mau angkat pujian. Ku ingin dengar cerita. Kita lipat tangan, tutup mata, karena kita ingin mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita Katakan tentang kebaikan Tuhan. tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini kami bisa sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang memimpin supaya kami bisa mendengarkan lause kami yang mengajar. Terima kasih Tuhan, hanya demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Wah, senang banget ya hari ini walaupun kita ibadahnya masih online, tapi kalian masih tetap semangat untuk ibadah online. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Tuhan yang ke-10. Ada yang tahu nggak isinya apa? Kita sebut bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jangan mengingini milik sesamamu. Pinter yang udah tahu. Yang belum tahu jangan khawatir karena jawabannya itu ada di dalam Alkitab. Di Keluaran pasal 20. Kalian bisa baca sendiri dari perintah yang ke-1 sampai perintah yang ke-10. Nah, mengenai jangan mengingini milik sesamamu. Hati kita ini tuh iri, tidak puas, bahkan kita marah dan benci terhadap orang lain yang orang tersebut tuh memiliki suatu barang yang tidak kita miliki. Seperti itulah arti dari hukum ke-10. Nah, hari ini Lause itu juga punya sebuah cerita tentang seorang raja. Nah, cerita ini Lause juga ambil dari Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal 21. Nah, seorang raja ini namanya Raja Ahab. Kita kenalan dulu ya sama Raja Ahab. Raja Ahab ini merupakan raja ke-7 dari bangsa Israel. Nah, Raja Ahab ini juga punya seorang istri namanya Isabel. Suatu hari, Raja Ahab menginginkan kebun anggur milik salah satu rakyatnya. Nama salah satu rakyatnya adalah Bapak Nabot. Bapak Nabot ini memiliki sebuah kebun anggur dan raja ini mengingini kebun anggurnya Bapak Nabot. Waktu raja mengingini kebun anggurnya Bapak Nabot, raja sampai bilang, kalau boleh saya beli aja nih kebun anggurnya, begitu kata raja. Lalu setelah dipikir-pikir Bapak Nabot, dia tidak mau menjual kebun anggurnya. Kenapa? Karena menurut dia kebun anggur itu merupakan anugerah dari Tuhan dan merupakan warisan dari leluhur-leluhurnya atau nenek moyangnya. Jadi Bapak Nabot menolak untuk menjual kebun anggur itu kepada Raja Ahab. Nah, setelah Raja Ahab tahu akan hal itu, Raja Ahab itu kesel, terus marah. Akhirnya dia pulang dengan perasaan yang sedih, kesal, lalu dia ngambek. Ngambeknya sampai nggak mau makan di istana. Waktu di istana dia sampai mogok makan. Nah, begitu istrinya tahu, Ratu Isabel melihat raja seperti itu, dia pun tanyalah kepada raja, "Raja, kamu kenapa? Aku nggak mau makan?" gitu kan. Nah, habis itu raja cerita kepada Ratu Isabel kalau misalnya raja ingin beli kebun anggur Bapak Nabot, tapi Bapak Nabot nggak mau kasih
Nah, habis itu Ratu Isabel pun ingin membantu Raja Ahab, tapi kalian tahu gak, dengan cara yang jahat, dengan rencana yang jahat. Jadi Ratu Isabel itu sudah memikirkan cara yang jahat. Caranya seperti ini. Dia mau memfitnah Bapak Nabot. Fitnah itu kan lebih kejam ya dari pembunuhan ya. Nah, itulah yang akan dilakukan sama Ratu Isabel. Ratu Isabel sudah bersekongkol sama tua-tua pemimpin-pemimpin di bangsa Israel itu untuk memfitnah Bapak Nabot. Apa yang difitnah? Dia mau fitnah kalau misalnya Bapak Nabot itu mengutuk Tuhan dan Raja. Nah, pada zaman itu orang yang mengutuk Tuhan dan Raja itu sangat dibenci sama masyarakat. Jadi dia mau fitnah Bapak Nabot kalau misalnya Bapak Nabot itu mengutuk Tuhan dan Raja dengan bersekongkol dengan para tua-tua dan pemimpin-pemimpin di sana. Nah, setelah difitnah, akhirnya Bapak Nabot dibenci sama masyarakat lalu dihukum. Nah, lebih parahnya lagi, kalian tahu hukumannya apa? Bapak Nabot dibawa keluar dari bangsa Israel lalu dilempari batu sampai meninggal, sampai mati. Kasihan ya Bapak Nabot. Akhirnya Ratu Isabel kembali kepada Raja Ahab dan memberitahu kalau misalnya Raja Ahab sudah bisa memiliki kebun anggurnya Bapak Nabot tersebut. Nah, dari cerita ini kalian bisa lihat gak kejanggalan dari cerita ini? Lo usah merasa, coba lihat deh Raja Ahab. Raja Ahab ini kan seorang raja kan, tentunya dia itu hidup yang berkecukupan. Bahkan bisa dibilang kelebihan, berkelimpahan, ya kan? Makan cukup, tidur cukup, minum cukup, apalagi lahan, ladang. Gak mungkin raja itu tidak punya ladang. Tapi kenapa sih? Kok dia masih pengen aja punya kebun anggurnya Bapak Nabot? Nah, itulah manusia. Manusia itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia punya, dengan apa yang dia miliki. Jadi dia itu selalu menginginkan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, Tuhan itu tidak suka dengan dosa yang seperti ini. Dosa yang mengingini itu menyebabkan dosa yang lebih banyak lagi dan lebih buruk lagi. Lihat saja tadi cerita yang tadi. Awalnya Raja Ahab mengingini kebun anggurnya Bapak Nabot. Lalu jadilah fitnah, jadilah kebohongan. Lalu secara tidak langsung jadilah pembunuhan dan perampasan dari Bapak Nabot. Nah, maka dari itu, dari hukum ke-10 ini, kita tuh dituntut untuk memiliki sikap yang puas terhadap apa yang kita miliki. Apapun yang kita miliki, kita harus tetap bersyukur. Nah, Allah ini itu selalu melarang kita untuk ketidakpuasan atas apa yang kita miliki atau rasa yang kurang bersyukur, gitu kan? Nah, ingat ya, segala yang kita butuhkan itu semua itu datangnya dari Tuhan. Jadi, apa yang kita butuhkan itu akan Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kita butuhkan itu bukan apa yang kita inginkan. Tuhan tuh selalu mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Jadi kita tuh harus berjalan sejalan dengan kebutuhan kita yang sudah diatur oleh Tuhan, bukan melalui keinginan kita. Nah, kebutuhan terbesar kita tuh apa sih? Gitu kan? Kebutuhan terbesar kita itu adalah keselamatan yang diberikan dari Tuhan Yesus. Kita harus mengucap syukur banget sama Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Maka dari itu, terkadang kita itu perlu mendapatkan semua yang kita itu terkadang enggak perlu mendapatkan semua yang kita inginkan. Tapi kita itu membutuhkan apa yang kita butuhkan, yaitu yang dari Tuhan. Nah, cara agar kalian bisa tetap bersyukur atas apa yang kalian miliki itu salah satunya adalah berdoa. Berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, lalu kalian menerima apa yang udah dikasih sama Tuhan buat kalian. Nah, dengan begitu kita ini tidak menjadi iri hati. Kita juga udah belajar untuk bahagia ketika orang lain mendapatkan hal yang bahagia. Kita pun ikut berbahagia, bukan malah iri hati seperti itu ya. Contohnya misalnya di dalam keluarga. Kalau ada seorang kakak atau adik mendapatkan mainan baru, biarlah kita ikut bahagia. Kan mainannya bisa main bareng-bareng gitu kan. Kalian tidak perlu iri hati. Seperti itu. Jadi lo seharap kita semua bisa belajar untuk saling bersyukur dan bisa untuk saling berbahagia apabila orang lain
memiliki barang yang kita tidak miliki, tidak apa-apa ya. Nah, sekarang ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar untuk berpuas diri atas apa yang kita miliki. Tuhan, kiranya Engkau mengajari setiap kami untuk terus bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak iri hati akan barang orang lain, Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu mencukupkan kebutuhan kami, Engkau yang selalu memberikan kami kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, setelah dari firman tadi, kita sekarang mau memasuki ayat hafalan. Coba sekarang ambil Alkitabnya, lalu kita buka di Keluaran pasal 20 ayat 17. Keluaran pasal 20 ayat 17. Lalu saya bacakan ya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, demikian ayat hafalannya buat minggu depan, jangan lupa dihafalkan. Wah, adik-adik gak kerasa ya, sekolah minggu kita udah selesai. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan dulu ya. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Katakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.